Halo, selamat pagi pembaca tipsbaca.com dan pemirsa Tips Baca Media. Jumpa lagi bersama saya Bang Jaja dari Tips Baca Media, tentu saja dalam kabar baca. Nah, kabar baca ini kabar baca kali ini memasuki edisi kedua, yakni minggu kedua Juni 2021. Dan di minggu kedua Juni 2021 kemarin sangat gempar ya di media sosial maupun media cetak maupun media elektronik maupun di televisi, sangat gempar kabar tentang pajak. Namun sayangnya gemparnya adalah gambar yang tidak mengenakan, karena di situ dibahas mengenai bahwa sembako akan dipajakin, sembako akan dikenakan PPN, kemudian sekolah juga akan dipajakin, sekolah akan dikenakan PPN yang artinya sekitar 10%, dan biaya pendidikan termasuk sekolah tadi tentunya akan bertambah lagi karena harus dipungut pajak yang untuk disetorkan ke pemerintah, ke negara. Nah, beban makin berat kan? Nah, seperti itu. Mari di di kabar baca minggu kedua Juni 2021 ini tipsbaca.com dan Tips Baca Media tentunya akan membedah, akan mengecek faktanya seperti apa yang sebenarnya terjadi. Benarkah? Karena banyak sekali yang bilang jika benar maka benar-benar kebangetan ini. Pemerintah benar-benar kebangetan bahwa kalau sembako dipajakin. Nah, di sini kita akan bedah ya seperti apa sebenarnya, apa sih maksud pemerintah ini kira-kira, tentunya dari berbagai sumber. Oke, sebelum lanjut tentunya kami ajak pemirsa semua untuk klik like video ini serta subscribe channel Tips Baca Media agar manfaat-manfaat akan diterima oleh lebih banyak lagi orang-orang yang membutuhkan, agar kami tipsbaca.com dan Tips Baca Media dapat berbagi kepada lebih banyak lagi rekan-rekan yang membutuhkan. Nah, oh ya, di luar dua topik ini tadi, pajak atas sembako dan biaya pendidikan, ada juga yang topik rame tanggal 6 Juni ini. Yang pertama adalah kita akan bahas mengenai ini, pajak akan ada draft, yakni perusahaan rugi bakal kena pajak 1%. Nah, seperti ini ada bocoran draft, ini sumbernya CNBC Indonesia, bahwa negara ini, pemerintah akan menerapkan tarif pajak minimal, yakni tarif pajak di mana ketika perusahaan rugi maka akan kena pajak 1%. Wah, ini menarik sekali, ini hal yang sangat-sangat baru. Meskipun ada di beberapa negara sudah mengenakannya ya, kami pikir. Nah, ini penjelasannya. Bagaimana jika ini beneran akan ada pajak minimal 1% ini? Nah, seperti ini penjelasannya. Dalam draft RUU KUP tersebut dicontohkan, misal PT AMT ini penghasilan brutonya 500 juta, penghasilan kena pajaknya 2 juta. Nah, tentunya PPh terutangnya adalah penghasilan kena pajaknya 20 juta dan PPh terutangnya 20% kali 20 juta, ketemu 4 juta rupiah. Nah, kemudian pembayaran pajak penghasilan minimum adalah 1% dari omset dari penghasilan bruto sebesar 500 juta. Nah, jadi dalam hal jika case-nya seperti ini, jika menurut PPh terutang dibandingkan dengan menurut tarif pajak minimum 1% lebih besar tarif pajak minimum, maka yang dikenakan adalah yang 1% dari omset, bukan 20% dari penghasilan. Seperti itu ya. Ini adalah draft, masih di rancangan undang-undang. Tentunya per saat ini, per 14 Juni ini aturan ini belum ada, jadi kita masih tetap memakai aturan yang berlaku di sebelumnya ya. Aturannya ini tarif PPh badan, tarif PPh badan pasal 17. Ini adalah berita pertama tentang tarif pajak minimum, yaitu 1%. Seperti itu. Jadi dengan tarif ini maka jika perusahaan rugi
Nah, tentunya tetap akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 1% dari omset. Ini mirip-mirip dengan skema PPh UMKM yang 0,5% itu ya. Ini mirip-mirip seperti itu. Jadi mau untung mau rugi tetap ada pajak minimalnya yang harus disetor ke negara. Itu adalah yang pertama ya pemirsa, kabar yang ramai di minggu kedua Juni. Dan yang kedua ini tentu saja ya, ini mengenai RUU pajak sembako. Ini kami print screenkan dari, kita coba browsing RUU pajak sembako, dan seperti ini ada 3 yang menonjol. Yang pertama adalah Ibu Menteri ini Kiko, draft RUU sembako sekolah yang kena PPN bocor, padahal belum diumumkan, padahal belum dibahas sama DPR, tapi setelah sampai ke media. Nah, Kiko kalau bahasanya yang dipilih oleh Detik Finance. Kemudian dari kompas.com ini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar soal rencana sembako kena pajak. Gubernur Jawa Tengah menyatakan itu kebangetan kalau sembako kena pajak. Kemudian dari kompas.com mengutip dari anggota DPR, PPN untuk sembako jadi wacana saja nggak pantas, apalagi jadi RUU, apalagi jadi undang-undang, nggak pantas itu, jangan sampai sembako kena PPN, seperti itu. Nah, sangat heboh beritanya. Nah, karena heboh itu, kemudian pada akhir pekan sekitar hari Jumat atau Sabtu ya, kami lupa, Ditjen Pajak melalui Instagram resminya, ini kami capture, kami screenshot di sini, memberikan penjelasan. Judulnya adalah sembako bakal kena PPN, masa sih? Nah, seperti ini. Jadi disampaikan bahwa faktanya saat ini bahwa pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengkonsumsi sehingga menciptakan distorsi. Memang benar saat ini yang dimaksud dengan bahan pokok yang tidak dikenakan PPN itu antara lain beras, daging, susu, dan seterusnya. Nah, ini contohnya saat ini beras, daging, atau jasa pendidikan, apapun jenis jasa pendidikan dan apapun harganya, mau mahal atau murah, semuanya saat ini itu mendapat fasilitas tidak dikenai PPN ya. Sehingga akibat mendapat fasilitas yang tidak dikenai PPN ini, maka konsumsi beras premium yang harganya mungkin 30.000 sekilo dibandingkan konsumsi beras premium yang harganya normal 10 ribuan, sama-sama tidak kena PPN, seperti itu. Kemudian akibat tidak dapat fasilitas ini juga, akibat mendapatkan fasilitas tidak kena PPN ini juga, maka konsumsi daging segar misal wagyu dan daging segar di pasar tradisional sama-sama tidak kena PPN. Nah, sepertinya di sini pemerintah ingin menambah basis pajak dari ini, dari kebutuhan-kebutuhan pokok namun yang premium, yang tidak dipakai oleh rakyat banyak, seperti itu. Sepertinya ingin mengambil basis pajak yang baru, memungut PPN atas 2 hal ini, atas yang premium ini. Berikutnya, akibat mendapat fasilitas tidak dikenai PPN, maka les privat berbiaya tinggi dan pendidikan yang gratis sama-sama tidak kena PPN. Alias misal sekolah yang tidak membayar, alias atau sekolah yang misal SPP-nya Rp50.000 sebulan dibandingkan dengan sekolah yang SPP-nya mungkin puluhan juta, itu sama-sama tidak dipungut PPN. Nah, sekali lagi pemerintah ingin mengambil basis pajak baru dari sini. Pemerintah ingin mengambil ceruknya yang itu tadi, yang harga-harga tinggi, yang harga mahal, yang premium, ingin dikasih PPN, ingin dipungut PPN untuk menambah penghasilan untuk pendapatan negara, seperti itu ya. Jadi dalam Instagram Ditjen Pajak ini mereka menyampaikan bahwa konsumen barang tersebut memiliki daya beli yang jauh berbeda, sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan, tidak tepat sasaran, seperti itu. Orang yang mampu membayar pajak, orang yang mampu membayar barang mahal
justru tidak membayar pajak karena mengkonsumsi barang jasa yang tidak dikenai PPN. Oke ya, nangkep ya, kami juga bisa kami sampaikan bahwa ini memang intinya adalah pemerintah ingin membedakan lagi bahwa bahan pokok itu akan dibedakan dari yang premium dengan yang harga biasa. Untuk yang premium harga tinggi, pemerintah ingin memajeki untuk menambah basis pendapatan PPN. Kemudian yang untuk harga rendah tentunya biasa aja. Cuman gini ya pemirsa, ini bayangan saya sih nanti untuk eksekusi di lapangan sepertinya akan sangat ribet ya, sepertinya akan tidak sesederhana, tidak semulus yang dibayangkan. Ini akan sangat akan cukup susah ini nanti. Misal contohnya daging yang premium sama daging yang biasa itu nanti bagaimana itu kalau partai besarnya itu. Ini ya oke lah, kita tunggu aja. Toh per saat ini, per 14 Juni 2021 ini masih berupa RUU yang juga masih belum dibahas. Jadi kita masih tenang aja, masih belum ada aturan yang baru. Seperti itu. Nah, oke. Oleh sebab itu saat ini pemerintah menyiapkan RUU KUP yang berisi konsep reformasi perpajakan, antara lain tentang reformasi sistem PPN, sehingga dengan sistem baru nanti dapat memenuhi rasa keadilan dengan mengurangi distorsi dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara. Oke ya, jadi kesimpulannya dapat kami sampaikan secara sederhana bahwa sekali lagi pajak sembako ini masih draft dan itu pun belum dibahas. Dan yang paling penting adalah sembako, memang pemerintah sepertinya akan mengincar bahan pokok, namun untuk harga-harga yang premium, untuk harga-harga yang tinggi, sehingga untuk rakyat kebanyakan kami pikir sih tidak perlu khawatir, karena untuk yang kebutuhan pokok, yang harga-harga biasa standar itu sepertinya akan tetap tidak akan ada pemungutan PPN-nya. Seperti itu pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, semoga memberikan pencerahan kepada pemirsa, dan silahkan untuk disebarkan ke rekan-rekan atau keluarga yang lain bahwa nggak perlu panik tentang seperti ini, tentang isu sembako ini. Toh per saat ini belum disahkan, jadi belum dibahas juga, belum ada aturan baru, itu masih akan pun ada pembedaannya, ada yang barang-barang yang murah dan mahal akan ada perbedaannya. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Silahkan ketikkan pertanyaan di kolom komentar di bawah, sebarkan ke rekan-rekan yang membutuhkan, dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya dari Tips Pajak Media, dan salam sukses dari Tips Pajak Media.